Erlangga Danupraja sedang berada di ruang kerja miliknya di kantor. Hari ini, pria itu datang ke kantor dengan perasaan sedikit lega setelah ibunya mengatakan akan tinggal setidaknya seminggu lagi di rumah untuk merawat Alana. Sementara sang ayah yang memiliki kesibukan luar biasa terpaksa kembali ke Indonesia lebih awal. Pria yang 4 tahun ini kehilangan semangat dalam bekerja, kini seakan menemukan sebuah oase yang mampu membuatnya bersemangat melewati hari-hari ke depan. Senyum bahagia selalu tersungging di bibir pria itu setelah kehadiran Alana di rumah sebagai istrinya. Setelah kondisi gadis itu membaik, Elang berjanji tidak akan menunda lagi pernikahannya dengan gadis itu. Sebuah rencana besar telah ia susun tanpa sepengetahuan ibunya. "Bos, ada Dr. Felix Orlando yang ingin bertemu Anda," kata Alexander Darwin yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang kerjanya. "Aku memang menantikan pria itu datang karena menurutku dia terlalu angkuh jika membiarkan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuanku," jawab Elang dengan senyum sinis. "Tentu saja Dr. Felix merasa enggan, Bos. Mana mungkin dia semudah itu meminta bantuan pada rivalnya," kata Alex. Pria berstatus asisten itu tentu tidak akan menyangka bahwa kalimatnya telah membuat sang bos merasa kesal. "Berani sekali kamu bicara, Lex," desis Elang. "Tentu saja saya berani, Bos, karena itu adalah sebuah kenyataan. Jika saya menjadi Dr. Felix Orlando, tidak segampang itu meminta bantuan kepada Anda," balas Alexander yang memang sengaja ingin membuat bosnya kesal karena sudah lama ia tidak melihat ekspresi Elang kesal karena ulahnya. "Sombong sekali. Awas saja jika kamu mengalami masalah percintaan yang rumit, maka aku angkat tangan dalam menanganinya. Jangan pernah meminta bantuanku," kata Elang dengan tatapan tajam. Meskipun semua yang ia ucapkan hanyalah sebuah candaan belaka, mana mungkin ia membiarkan orang yang dekat dengannya selama ini harus mengalami kesulitan. Baik Felix maupun Alexander merupakan orang-orang yang dipercayainya dan tentu saja selalu membantu kesulitannya. Mana mungkin saya mengalami masalah percintaan yang rumit jika saya saja tidak pernah memiliki waktu untuk berhubungan dengan wanita, kata Alex sambil mengerlingkan matanya menatap ke arah lain karena tidak ingin tatapan tajam sang bos menghunus jantungnya. "Aku sudah banyak memberimu kesempatan untuk mencari perempuan yang bisa kau jadikan masa depanmu, tetapi kamu saja yang selalu menggunakan waktu yang kuberikan untuk memilih perempuan dari tempat bordil." Kali ini Elang memang benar-benar menyuarakan kata hatinya untuk Alex. Sebagai seorang atasan yang merangkap sebagai sahabat, tentu Elang ingin agar Alex segera mendapatkan kebahagiaan dengan memiliki seseorang yang bisa mencintainya. "Siapa tahu saya menemukan perempuan seperti itu dan seberuntung Dr. Felix Orlando," jawab Alex dengan tersenyum. "Gadis itu bukan perempuan nakal. Dia adalah putri Nicholas yang melarikan diri dari rumah. Jangan disamakan dengan wanita-wanita yang menjajakan tubuh mereka di rumah bordil. Atau jika kau menginginkan memiliki wanita dari tempat itu, tidak masalah, asalkan di kemudian hari kamu tidak menyesal." "Saya hanya bercanda, Bos. Jangan sampai Anda menganggap canda saya sebagai sesuatu yang harus Anda pikirkan. Tentu saja saya memang menginginkan wanita baik-baik dan seperti Nona Alana," jawab Alexander dengan ekspresi serius. Pria itu tidak menyadari bahwa kalimat terakhirnya malah membuat Elang semakin geram. "Kenapa kamu malah mengatakan bahwa wanita yang kau inginkan adalah wanita seperti istriku? Apakah selama ini diam-diam kamu menyukai istriku?" tuduh Elang dengan mata melotot. "Astaga, kenapa Anda bisa memiliki pemikiran seperti itu, Bos? Tentu saja saya menyukai istri Anda. Saya tidak menyukai Nona Alana dengan alasan seperti itu. Semua itu hanya Alexander Darwin. Bulan ini gajimu kupotong 70%, teriak Elang sambil memijit kepalanya. "Ya ampun, Bos, Anda sungguh kejam," kata Alexander yang kemudian melengos keluar dari ruangan sang bos meninggalkan pria 32 tahun yang
yang membuka menutup mulutnya karena merasa sedikit kesal meskipun ia tahu bahwa yang dikatakan Alex hanya sebuah candaan. "Di mana bosmu, asisten Alexander Darwin?" tanya Felix Orlando yang datang dengan ekspresi tegang di wajahnya. "Di ruang kerja beliau, dokter," jawab Alex dengan sopan. Sejatinya pria ini merupakan pria terpelajar yang bisa membaca keadaan. "Apakah dia sibuk?" Felix berusaha memastikan. "Sesibuk apapun beliau, jika itu menyangkut Anda pasti tidak masalah," balas Alex yang memang mengetahui sifat Elang pada sahabatnya ini. Apalagi Alex menjadi saksi betapa Felix Orlando telah berjasa besar bagi kehidupan asmara sang bos. "Terima kasih asisten Alex, saya akan menemuinya," kata Felix yang memang tidak ingin membuang-buang waktu karena ini menyangkut sesuatu yang sangat urgen bagi masa depannya. Alex hanya tersenyum sinis. Ia yakin setelah ini Elang pasti akan meminta bantuannya terkait penanganan masalah Felix dan gadis Meklon yang sudah dihamili dokter itu. "Selamat pagi Tuan Erlangga Danupraja," sapa Felix Orlando dari balik pintu, kemudian segera masuk ke dalam. "Silakan masuk Dr. Felix Orlando," balas Elang tidak kalah formalnya ketika melihat sahabat terbaiknya itu berjalan dengan wajah ditekuk. Sebenarnya Elang ingin tertawa, tapi sebisa mungkin ia tahan, mengingat Felix saat ini pasti sedang berpikir keras cara untuk menculik gadis yang sudah mengandung benihnya. "Aku datang untuk meminta bantuanmu. Kali ini aku benar-benar menghadapi masalah yang sangat besar dan nyaris membuat kepalaku meledak," kata Felix pada akhirnya. Pria itu berjalan ke arah sofa yang berada di ruangan setelah mengambil sekaleng soft drink dari lemari pendingin di ruangan milik Elang. "Apakah Nicholas Meklon menghajarmu?" menatap Felix dengan senyum miring seolah mengejek, tetapi dalam hati pria itu mengakui bahwa Felix cukup bersikap gentle. Pria itu beranjak dari kursi kebesarannya, kemudian berjalan menghampiri sang sahabat dan ikut duduk di sofa berseberangan dengan batas sebuah meja. Pria sombong itu bahkan belum tahu bahwa aku adalah pria yang sudah menghamili putrinya. Dia hanya tahu jika saat ini putrinya sedang dalam masa perawatan setelah aborsi yang dia lakukan, jawab Felix dengan nada dengan mencengkram kakinya karena pria itu kembali merasakan api kemarahan itu tersulut dalam hatinya. Meskipun Felix tahu bahwa kondisi bayi dalam rahim Thea baik-baik saja, tetapi melihat niat Meklon yang ingin melenyapkan bayinya lah yang membuat Felix geram. "Terkadang aku sangat heran ketika seorang ayah mengaku bahwa ia mencintai putrinya, tapi kenapa tega melakukan hal itu? Dosa seperti itu," desis Elang yang sebenarnya ikut emosi oleh kabar yang dibawa Alexander 2 hari lalu. Bisa dibayangkan ketika saat ini ketika calon bayi yang ada di rahim Alana telah tiada karena ulah seseorang, maka ia akan menjadi orang yang bersedih kedua setelah Alana sendiri. "Katakan saja apa yang bisa aku bantu. Sebisa mungkin aku akan mewujudkan keinginanmu itu, asal tidak menyalahi hukum dan tentunya dengan tidak harus melenyapkan seseorang, karena bagaimanapun Nicholas adalah rekan bisnis ayahku. Jika aku membuat dia dalam keadaan kesulitan, maka ayah jelas-jelas akan murka," kata Elang. Felix menarik nafas panjang meskipun ia sangat membenci kelakuan Nicholas atas dirinya juga pada putri kandungnya sendiri. Namun tidak mungkin ia tega melakukan hal kejam itu pada pria yang menjadi kakek dari anaknya. "Bawa kabur saja gadis itu," Elang mengatakan kalimat itu dengan nada yang sangat santai dengan tangan yang bersedekap di depan dada. "Apa?" Felix melotot tidak percaya mendengar saran yang diberikan sahabatnya. Bagaimana ia bisa membawa kabur Thea jika ayahnya saja memiliki kekuasaan yang besar di negara ini? "Dr. Lucia telah bertindak dengan sangat cepat menyelamatkan bayimu, juga memberikan obat penguat dosis tinggi. Tetapi sampai kapan gadis mungil itu menyembunyikan kenyataan dari orang tuanya?
Bukankah 3 bulan lagi ia harus menikah dengan Matthew Lehman? Mencoba mempengaruhi pikiran Felix yang sejatinya masih saja buntu. Elang seakan memprovokasi pria itu. Jika aku membawanya kabur dari rumah sakit, di mana menurutmu tempat yang paling aman untuk menyembunyikannya? Felix menyuga rambutnya. Sebenarnya saran yang diberikan Elang memang bisa saja ia lakukan, tetapi itu merupakan saran yang membawa resiko cukup tinggi ke negara asalku, Indonesia. Apa? Membuka dan menutup mulutnya, seorang Felix merasa sangat terkejut. Menurutku tempat itu adalah tempat teraman. Nicholas tidak memiliki kekuasaan di Indonesia, jadi ketika kamu membawa putrinya ke sana, kamu akan aman. Felix menggeleng pelan. Tentu saja membawa Thea kabur ke negara orang bukan tindakan main-main. Lagi pula di Indonesia ia tidak memiliki tempat tinggal dan juga keluarga. Pria itu hanya sempat tinggal di sana karena menempuh pendidikan, juga karena mengikuti jejak Alana. Jangan bercanda, El. Aku ini seorang dokter, bukan mafia yang bisa melarikan anak orang begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Felix berusaha menyangkal saran yang diberikan Elang, meskipun sebenarnya saran itu memang saran yang bisa saja menjadi opsi terakhir. Jika demikian, berusahalah jujur kepada Nicholas bahwa kamu yang sudah menghamili putrinya. Tersenyum sinis ke arah sahabatnya. Elang merasakan bahwa Felix benar-benar dilanda dilema. Jika saja gadis itu sudah dewasa, Felix akan mengambil tindakan tegas, misalnya menculik dan memaksa menikah. Masalahnya, Thea masih terlalu muda jika dipaksa menikah dengan Felix. Apalagi sekarang, tampilan Felix yang ditumbuhi jambang di wajahnya. Aku memang akan jujur padanya, tetapi menunggu waktu yang tepat, setidaknya setelah kondisi gadis itu sehat. Bukankah sebenarnya dia baik-baik saja? Jangan sampai Nicholas tahu bahwa putrinya belum kehilangan bayi. Pria itu bukan pria yang bisa diajak kompromi, Felix. Ayah sendiri yang mengatakan bahwa ia adalah pria yang gila harta. Berikan aku satu saran saja yang tidak membuatku berpikir keras, El. Aku benar-benar pusing. Pria itu selalu saja berada di rumah sakit dan tidak pernah keluar dari sana. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya Felix ingin mengunjungi gadis itu. Hanya mendengarkan kondisinya dari Lucia tidaklah memuaskan. Ia ingin mendengar kondisi bayinya sendiri. Saranku hanya satu, yaitu menculiknya dan membawanya ke Indonesia. Lagi-lagi Felix bersuara mendengar saran itu. Aku tidak memiliki siapapun di negara itu. Lalu bagaimana dengan pekerjaanku? Dokter yang sudah bersumpah untuk insyaf dari dunia malam itu kembali memasang ekspresi bingung. Hai Dr. Felix Orlando, apakah kamu sudah jatuh miskin hingga takut untuk menghidupi gadis yang sudah kau hamili dan pindah ke sebuah negara untuk sementara waktu? Kali ini Elang benar-benar mengeluarkan kekesalannya. Pria itu tidak menyangka bahwa kecerdasan seorang Felix Orlando hanya seputar mengurusi masalah kehamilan wanita lain. Keahliannya mengurus wanita yang dihamili ternyata nol besar. Sial, meskipun aku tidak sekaya dirimu, tetapi uangku masih banyak. Bukankah hasil jual spermamu itu mendatangkan keuntungan buatku? Felix yang sudah merasa pusing harus dipusingkan oleh ocehan Elang yang hanya bisa mengumpat lirih. Kalimatmu itu sangat buruk. Siapa yang menjual sperma? Kayak gini giliran Elang yang menggeram kesal. Pria itu menatap Felix dengan tatapan tajam, merasa tidak terima jika dokter sialan itu menyebut dirinya menjual sperma. Jangan membuatku masalah bertambah pusing, El. Terdengar nada frustasi yang teramat menyedihkan di telinga Elang. Apakah kamu mencintai gadis itu? Berusaha mengetahui isi hati sahabatnya, kali ini Elang bertanya dengan nada yang lebih rendah. Aku belum mengetahui pasti tentang perasaanku, tetapi semenjak menyentuh gadis itu, setelahnya aku tidak bisa lagi berhubungan dengan wanita. Kalimat itu meluncur dengan nada frustasi dari bibir Dr. Casanova itu. Elang bisa memahami kondisi yang dirasakan Felix jika setiap minggu setidaknya pria itu bisa berkencan dengan 2 wanita bayaran, tetapi ia sangat tersiksa kali ini, dan itu juga dirasakan oleh dirinya sendiri. Benar-benar kisah yang sama-sama rumit. Apakah
benda pusaka milikmu tidak lagi berfungsi dengan baik. Apa maksudmu? Felix kembali melotot menahan rasa kesal. Sepertinya tidak ada gunanya ia datang ke tempat ini, bukannya membantu, tetapi sahabat durjananya ini malah membuatnya semakin pusing. Bukan karena tidak berfungsi, tetapi aku kehilangan keinginan dan sepertinya dirimu jauh lebih mengenaskan. Merasa sejak tadi sahabatnya itu mengintimidasi dirinya, kali ini Felix bermaksud memberikan balasan. Siapa yang memiliki nasib mengenaskan? Aku bisa memiliki Alana dan juga akan menjadi ayah bagi 3 bayi yang tentunya sangat tampan dan juga cantik nantinya. Elang menatap Felix dengan senyum meremehkan, seolah dia adalah pria yang paling beruntung di muka bumi. Tetapi basokah milikmu sudah lama tidak mengeluarkan pelurunya di tempat yang seharusnya. Aku pikir karena itulah otakmu beberapa saat terakhir ini agak sedikit konslet. Erlangga mengepalkan tangan dengan erat. Elang beranjak dari sofa untuk mengambil ponselnya yang berdering, sementara Felix di belakangnya mengulas senyum puas. Apakah Dr. Felix Orlando berada di tempat Anda, Tuan Muda? Elang sengaja mengeraskan speaker ponsel miliknya agar suara Ferdinand, asisten sang ibu, terdengar di telinga Felix. Itu semua karena Elang sudah menyuruh Ferdinand untuk melakukan sesuatu begitu Alex mengatakan bahwa Felix akan datang. Ya, dia saat ini berada di kantorku, sedang mengeluh karena tidak becus melakukan sesuatu demi masa depannya. Elang menahan senyum ketika melihat ekspresi kesal di wajah Felix. Anak buah saya sudah berhasil menculik nona muda Macklon dan saat ini sudah membawanya ke pesawat pribadi milik keluarga Anda. Kami hanya menunggu Dr. Felix untuk menyusul kemari. Felix yang mendengarkan kalimat yang diucapkan Ferdinand sejenak terpaku dan seketika berdiri dari tempat duduknya. Pria itu merebut ponsel yang ada di tangan Erlangga. Apa yang telah kamu lakukan pada gadisku? Berteriak keras sehingga membuat Erlangga tercingkat mundur ke belakang. Menculik nona muda Macklon dan membawanya ke Indonesia. Terdengar suara Ferdinand yang sangat santai, seolah yang dikatakannya pria itu merupakan hal yang sangat biasa. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak pernah. Felix menatap Elang yang hanya tersenyum sinis ke arahnya. Kami hanya menunggu Anda, Dr. Felix. Sebentar lagi pesawat ini akan mengudara. Tidak ada perkataan lagi karena Ferdinand sudah menutup panggilan telepon. Apa maksud semua ini, El? Apakah kamu yang menyuruh mereka? Felix menatap sahabatnya dengan serius. Tidak terdengar ada candaan di balik pertanyaannya. Jika kaitannya dengan Ferdinand, tentu bukan aku pelakunya, Felix. Elang berusaha bersikap datar. Tentu ibunya juga berperan di sini, tetapi dirinya lah yang memiliki ide sebuah penculikan. Bagaimana jika stop memikirkan hal berat? Pergilah. Keluargamu adalah aku, ibuku, ayahku. Rumahku masih bisa menampungmu dan gadis itu. Tidak lama lagi aku akan membawa Alana ke tempat yang seharusnya, Indonesia. Ada sebuah senyum tersungging di bibir Elang ketika mengucapkan hal itu. Sebuah harapan yang sejak lama menjadi impiannya selama 4 tahun ini.